bagi bangsa kami Indonesia. Kami sangat diberkati oleh pujian dan penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan sekarang kami rindu untuk kami diberkati kebenaran firman Tuhan. Kami percaya, kami yakin bukan hanya Indonesia yang dimerdekakan, tetapi juga hati kami semua. Hati kami dimerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau belajar bersama-sama. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan urapi kami semua. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Berikan tepuk tangan yang bagus. Baik, silakan duduk. Singer, worship leader, silakan duduk. Bu Nana, ada yang ketinggalan? Ya. Shalom. Shalom. Kita akan pekikan merdeka 3 kali. Kemarin tidak ada yang tirakatan kan? Ya, tidak ada yang berpekik. Saat ini kita di gereja FHL Surakarta, kita akan pekikan merdeka 3 kali. Merdeka! 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 Tiga tangan baca. Jas merah. Katanya siapa? Soekarno. Bagus. Nomor sepatumu berapa dah? Iya. Jas merah. Artinya apa? Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Nanti artisnya ditambahin 2 porsi Pak Julius ya. Salah seorang teman saya namanya Pak Handoyo, ini dulu pernah tinggal di sini dan sangat sukses sekali di tempat ini. Sekarang beliau menggembalakan di Semarang. Satu sinode sama Pak Paulus Baskoro itu boleh jadi sahabat juga dulu sama-sama di kampus STI. Dulu beliau pernah di sini dan sangat berhasil. Saya kalau tidak salah ingat salah satu ceritanya waktu beliau khotbah di YBS Samping, ya. Jadi setiap perkataan kita itu hati-hati. Ternyata puluhan tahun itu saya masih ingat kepada anak-anak kita, kepada cucu kita, kepada tetangga kita. Jadi hati-hati. Beliau pakai jas merah seperti ini. Juga menyampaikan tentang jangan lupakan akan sejarah. Tetapi yang menarik ini, tidak tahu Bu Nana, istri saya masih ingat enggak itu? Khotbah di Jakarta, ditanyai orang-orang di sana, Pak, kenapa jasnya itu aja gitu? Kalau ingat manggut-manggut ya, yang pernah dengar khotbahnya Pak Handoyo ya, kenapa jasnya itu saja? Dia jawab, saya senang sekali jas ini. Padahal ini mau kita waktu itu sekarang sangat diberkati, beberapa kali berangkat ke Israel dan lain sebagainya. Ya, ternyata jasnya cuma itu aja. Sampai akhirnya pengurus gereja tahu kalau tidak salah, habis itu terus dibikinkan beberapa jas gitu. Ada yang masih ingat yang bersama dengan saya? Berarti orang popo karena sudah puluhan tahun gitu ya. Dan saya ingat juga saya sama ibu saya kalau tidak salah saya masih kecil di salah satu gereja besar di kota Solo. Pendetanya tidak saya sebutkan. Pendeta tit gitu ya. Saya masih ingat saya main tiru-tiru gitu ya. Jasnya dicopot gitu ya. Demen gereja ini mimbarnya ada salibnya gitu Bapak Ibu. Dengan saya rawani ada salib gitu ya. Terus digantungin dari salibnya di sebelah kanan atau kiri ya Bu. Ibu masih ingat? Nggak ingat ya, wes aku kelingan dulu gitu ya. Aku tak gantungin yang minggu gitu ya. Jangan ketok putih. Tapi ini meh pamer gitu ya. Barang cicilan. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan bersama-sama di dalam Kejadian. Kejadian sudah saya pakai tadi pagi. Kita buka yang Matius saja. Matius pasal yang ke-20. Jadi kalau ada yang datang 2 kali, ingat bersama dengan suami, imam musik semuanya 2 kali dapat menunya beda, gitu ya. Matius pasal yang ke-20. Ayatnya saya paskan saja. Kita akan membaca dari ayat ke 10 saja, 10 sampai yang terakhir. Boleh minta tolong Pak Bayu dikasih mic Bu Luri tadi gitu ya. Kalau sama istrinya social distancing tidak apa-apa, dilepas dulu busanya juga tidak apa-apa. Ya, dilepas dulu busanya. Nek kalau bojone dhewe percaya ya ora apa-apa gitu ya. Kayak kaya Pak Pendeta kae gitu loh, khotbah dibaca gitu ya. Matius pasal yang ke-20 ayatnya
yang ke-10 saja sampai ayat yang 16. 6 ayat ya. Suaranya saya ngebas. Matius 20 ayat yang ke-10 sampai yang ayat 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan dapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Ayat 11 kita ulangi. Pak, mohon diulangi Pak. Ketika mereka, tidak apa-apa kelompatan. Atau di depan lebih ketinggalan. Ya, Ayat yang 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Ya. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau yang menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Ayat 13, tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan yang menjadi terakhir. Amin. Mohon maaf Bayu. Ini khotbah suaranya pelak banget Bapak Ibu ya, gitu ya. Saya doakan ya, kita aminkan bersama. Yesus katakan amin. Keren. Selalu mulai kan. Ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikianlah ayat 16. Tolong ayat 16. Tolong ayat 16. Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-16. Tolong multimedia bisa ditayangkan. 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Kita mungkin dianggap orang jadi yang terakhir, tetapi firman Tuhan katakan kita akan jadi yang terdahulu. Menarik. Kepalanya Sius menarik perhatian saya gitu ya. Disungsei. Benderanya dikasih ke sini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini saya sampaikan. Jadi ada sebuah orang tuan. Sekarang standarnya upah tukang satu hari berapa? 100.000? 100.000. Nah, ini ada seorang tuan menyuruh mengerjakan suatu proyek, katakanlah seperti itu ya. Ada yang jam 9 pagi disuruh datang, ayo mengerjakan. Dia mengerjakan jam 9 pagi, tadi bahkan berkata, saya sampai terik panas gitu. Ada yang datang lagi jam 12, wah rolasan teko gitu ya. Jam 12 datang, dia mengerjakan juga. Akhirnya ada yang jam 3 sore datang, dia mengerjakan dan akhirnya datang juga. Nah, semuanya dipanggil, semuanya dikasih 100.000 semua. Menurut Anda adil tak ini? Menurut panjenengan ini adil atau tidak? Tidak. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak adil. Itu yang saya share kemarin ke semua grup kita kan. Dan itu dari saya diberkati karena saya ada di grup alumni STM 1. Ada beberapa yang Kristen Katolik, dan ini salah satu yang ngirimnya Romonya juga pakai inisial apa kemarin, dan saya diberkati. Saya merasa juga seperti ini. Bagi kacamata kita tidak adil. Pantas nggak tadi protes? Pantas kan? Yang datang, loh saya dari pagi loh Pak, saya dari pagi loh Tuhan, kok dapatnya sama? Katakanlah cuma 100.000 gitu. Dia datang sore enak-enak, cuma bekerja sebentar, cuma ngisi-ngisi, kok dapatnya sama? Kalau kacamata kita kan kayak gitu, benar? Makanya panjenengan mungkin bertanya, Pastor Arif ini ngapain ya? Wes enek singer, kok sih wangi nyanyi gitu? Pernah mikir gak kayak gitu? Nah, kok wangi nyanyi jadi kurang isinya kelicik-licik gitu ya? Kok jadi kurang isinya kalau perkusi lah gitu ya? Padahal bayarannya podo Bapak Ibu. Paham? Panjenengan paham? Saya yang suker jempale gitu ya.
Mungkin kami yang dari pagi saya khotbah 2 kali kenteng-kenteng dengan ada yang namanya gereja 1 jam saja, itu keren itu di Surabaya, yang khotbah 10 kali berkatnya sama. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Makanya saya sangat sedih gitu ya kalau ada orang yang membanding-bandingkan berkata adil dan tidak adil. Kalau adilnya kita semua termasuk pendetamu ini mlebu neraka. Kita semua termasuk saya ini masuk neraka. Kalau adil, neraca adilnya Tuhan. Karena kita tidak memenuhi syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Yang setuju juga katakan, saya setuju. Beneran, cius gitu ya. Ini apa? Ya, jangan pernah merasa seperti itu. Di grup yang sama tadi malam, sekarang saya hidup benar-benar di musik gitu ya. Baru bulan Juli kemarin saya niat juga jadi YouTubers yang jadi berkat. Baru bulan Juli itu pertengahan. Padahal kalau saya lihat uploadan saya sudah ada 9 tahun yang lalu, cuma dilihat 36 kali gitu ya. Makanya waktu saya di Jogja gitu ya, saya lihat ada yang uploadan 2 tahun yang lalu ya Pak ya, cuma dilihat 3 kali. Makanya saya bergerak hari itu nyekel HP terus, panjenengan di grup saya kirimi kabar sampai malam, ternyata yang lihat jadi ratusan kali. Artinya apa? Ada effort, ada usaha. Orang labora, berdoa dan bekerja. Orang berdoa, oh Tuhan, kepalanya dibentur-benturkan situ tanpa berusaha itu juga salah. Tetapi berusaha kok, jungker jempale gitu ya, melakukan apapun gitu. Saya pengen jungker jempale, mikir ucul masakin gitu ya. Berdoa dan berusaha, lakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kerjakan bagian kita. Jangan pernah merasa ada ketidakadilan itu. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Salah satu buku yang saya baca judulnya Your Best Life Now. Kehidupan kita yang terbaik sekarang. Saya nganggur apa? Manuel sini mana? Tak boleh sini nganggur apa gitu ya. Sini maju sini. Maju ke sini, geser sama kaki. Nah, di dalam mitologi Yunani, di situ kita tahu kan ada dewa perang namanya siapa? Tuh, Ares. Ya, Ares. Terus apa lagi? Dewa keberuntungan namanya? Fortuna, gitu ya. Fortuna, enek mobil, enek juga minyak goreng ya. Makanya dia ini, aku diberkati Fortuna, gitu ya. Jebule minyak goreng, gitu ya. Nah, ini ada yang namanya dewa kesempatan ya. Sini mana? Oh ya. Tambah subur saja kamu ya. Merah putih gitu ya. Namanya dewa kesempatan. Di buku yang saya baca itu, kalau panjenengan nanti cari di Google gitu ya, dewa kesempatan itu sininya kotak, sininya kotak belakang gitu, depannya kontrol. Depannya kontrol. Bisa bayangin? Bayangin sih. Jadi sininya kotak, depannya kontrol. Dan dia punya roda, dia akan lewat di depan kita sangat cepat. Itu dewa kesempatan. Artinya apa? Saat dia lewat di depan kita, kalau merayu gini, kasih contoh ayo. Iya, kurang lucu loh. Oh, paling Rossi. Kamu pernah lihat Chicken Run? Chicken Run. Itu loh, Chicken Run kartun sing ayam jago. Ya, udah generasi gitu. Kalau si generasi kamu ya ada di Cartoon Network gitu ya. Jadi bayangkan kamu sebagai Valentino Rossi, tangannya kayak nyekel motor jeep, kurang gitu. Motor GP apa yang motor itu masih air king gitu ya. Ya motor GP sampai seperti itu ya. Bayangkan tadi harusnya KIV dia gitu ya. Motornya di depan, belakang kotak. Nah saat dia lewat di depan kita, gitu. Kalau kita tidak menangkap kesempatan itu, maka kita cuma membelai kotaknya saja. Silahkan kembali berikan tepuk tangan. Paham maksudnya nangkep dah? Saya pinter-pinter gitu ya. Saya mau saya ngapus
pinter gitu ya. Tak kirimi sepatu. Saat dewa kesempatan, ini cuma mitologi loh ya, tetapi kita ambil ilmunya. Saat kesempatan itu datang, raih kesempatan itu. Karena Anda terlambat sedikit saja, kesempatan itu akan diambil oleh orang lain. Yang setuju katakan ho. Ya. Seandainya 4 tahun yang lalu saya tidak mengambil kesempatan sebagai gembala sidang, saya tidak mengambil kesempatan untuk pelayanan, tidak akan ada FPL seperti ini. Istri saya paling, karena dia takut, saya ngerti, saya sadar gitu ya. Memang jadi pendeta itu ramenan, apalagi jadi ibu gembala, dirasani gitu ya. Haleluya. Anti-anti anyar. Anti-anti kok tangannya udah gitu ya. Anti-anti anyar gitu. Apanya lagi kucing gitu ya. Nanti pendeta itu ramenan gitu ya. Wah, paling anyar gitu ya. Belum lunas yo gitu ya. Karena menyelengi segera dikai gitu ya. Semasa ini apa Bapak Ibu? Segala sesuatu yang dilakukan kita salah, saya memahami. Tetapi saya tetap ambil kesempatan itu, dan sekarang kita bisa menikmati berkat dan anugerah Tuhan. Amin. Jangan sediakan iri hati itu di dalam kehidupan kita. Isi dengan kedamaian, isi dengan hal-hal yang baik. Nanti kalau saya upload ke YouTube, Anda bisa lihat kesaksian saya di ibadah pertama. Saya juga bisa iri Bapak Ibu. Koncone liyane dikasih berkat 100 juta, sing gereja gede guys, dikasih berkat 200 juta. Waktu saya datang ya, dikasih berkat, itu pun kata-katanya dipinjami 50 juta gitu ya. Saya yuk iri, dalam waktu itu pernah iri. Tetapi saya pupus, saya lihat pakai kacamatanya Tuhan. Oh ini loh maksudnya Tuhan. Wong gerejamu masih perintisan, ini dikasih 50 juta, dipinjami 50 juta, itu kan sudah lebih dari cukup ya. Jadi yang meminjami kita itu ada beberapa pos. Salah satunya yang saya dapat 50 juta, saya tidak tanda tangan di atas materai, tidak kayak yang di bank ya. Kalau di bank kan pasti prosesnya itu ya dengan materai dan lain sebagainya. Yang 50 juta ini sama sekali saya tidak tanda tangan apapun, saya yakin tidak akan ditagih. Tetapi kita punya itikat baik, nanti kalau kita sudah ada berkat, kita akan kembalikan bersama-sama. Ya, harusnya seperti itu. Saya juga iri Bapak Ibu, kan ini gereja gede, cuma 2 lantai gaya lift dikasih 200 juta. Ya iyalah, proyeknya dia besar ya. Makanya saya bisa melihat seperti ini. Jadi kita semua masih bisa iri hati ya. Anda bisa lihat, nanti saya akan upload juga ada kesaksian teman saya BPP Pak Asir yang sekarang sudah ada di Jakarta. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ini kok aku dirasani ketok halungnya, maka jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Jangan ada iri hati, jangan ada dengki, jangan ada cemburu. Kain dan Habil iri hati karena persembahannya tidak diterima. Sampai apa yang dilakukan? Kakaknya membunuh adiknya gara-gara masalah yang sepele, karena rasa iri hati. Itu yang khotbah saya tadi pagi. Yang hari ini baru viral 2 hari ini dibagi ya, ada kasus pembunuhan itu karena rasa iri hati. Dan itu yang korbannya sampai 4 katanya. 4 meninggal dunia, keluarga, anaknya sampai dibunuh juga, dibacok juga. Kasihan sekali. Jadi rasa iri hati ini mari kita pupus, mari kita buang. Biarlah hati kita isinya damai. Dan kalau tidak ada iri hati, hati kita jadi merdeka sepenuhnya. Amin. Berikan tepuk tangan, jangan ragu-ragu. Jadi repong biji Gusti. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran gitu? Iya DM aku lagi khotbah gitu ya. Tidak perlu disawer gitu. Ya Bapak Ibu, mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Mari kita mengiring Tuhan tetap setia sampai akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan melihat Tuhan.